Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafidi bin Mansur. Pada hari ini saya akan mengulas sedikit tentang kajian kerja kursus akidah yang bertajuk Yaumul Mizan menurut pandangan Al-Quran. Selepas berlakunya hari kiamat, setiap manusia akan menjalani kejadian yang akan berlaku ketika hari akhirat. Dalam arti kata umum, mizan adalah neraca atau timbangan. Mizan akan dirasai oleh seluruh umat manusia yang akan dipertanggungjawabkan dengan amalan baik maupun buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita turut ketahui bahwa kehidupan di dunia bukanlah kehidupan terakhir bagi seseorang manusia. Pada umumnya dalam perspektif Islam, dunia hanyalah kehidupan sementara dan kehidupan yang sebenar akan berlaku selepas terjadinya hari kiamat. Dalam Al-Quran juga terdapat beberapa dalil yang menceritakan tentang kewujudan serta kejadian yang akan berlaku ketika menjelang Yaumul Mizan. Poin pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu apakah itu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana segala amalan kita akan ditimbang bagi menentukan penempatan kita sama ada di syurga ataupun neraka. Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan timbangan ini tanpa sedikit kesalahan dan digunakan secara tepat dan adil. Mizan bukanlah timbangan yang biasa sehingga tiada sesiapa pun yang akan dirugikan dengan pengiraannya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 47, dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat sehingga tiada seorang pun yang akan dirugikan walaupun sedikit. Jika amalnya itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkannya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ketika hari itu, segala kezaliman akan disesali oleh seluruh umat manusia ketika mana hari perhitungan berlaku, walaupun amalannya hanya sebesar biji zarah yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi Allah akan menghitungnya walaupun ada kesalahan-kesalahan yang lalu yang telah dilupai. Poin kedua yang akan saya kemukakan ialah apakah yang akan ditimbang. Jadi terdapat dua pendapat dalam kalangan ulama mengenai apakah yang ditimbang ketika berlakunya Yaumul Mizan. Jadi pendapat pertama yang dikemukakan oleh Ibnu Utsaimin yang terdapat di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8, yaitu sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat biji zarah maka dia akan melihatnya. Sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun seberat biji zarah maka dia akan melihatnya. Jadi melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa perkara yang ditimbang adalah amalan yang baik maupun buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua ucapan yang mudah diucapkan namun berat di timbangan. Dengan hadis ini kita dapat tunjukkan bahwa timbangan yang ditimbang ketika Yaumul Mizan adalah amalan. Jadi bagi pendapat kedua pula ialah turut dikemukakan oleh Ibnu Utsaimin melalui firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 105. Mereka lah orang-orang yang kufur, ingkar akan ayat-ayat Tuhan. Mereka akan dipertemukan dengannya. Oleh itu gugurlah amal-amal mereka akibat mereka tidak memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat. Namun di dalam dalil ini terdapat kritikan kerana yang dimaksudkan adalah ukuran. Sebagai contoh terdapat hadis daripada Ibnu Mas'ud bahwa pada suatu hari dia memanjat sebatang pohon ara, sedangkan kedua-dua betisnya sangat kurus. Ketika dia memanjat, angin bertiup kencang sehingga menggeletar kedua betisnya. Melihat kejadian ini, sahabat yang hadir menertawakannya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah yang kamu ketawakan? Mereka menjawab, karena kedua betis mereka kurus. Baginda bersabda,
dalam sebuah hadis, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kedua betisnya lebih berat di atas timbangan kelak dibandingkan dengan gunung Uhud. Isi ketiga yang akan saya kemukakan yaitu penerimaan buku catatan amal. Ketika waktu penerimaan buku catatan amal yang diterima oleh semua orang, masih terdapat perbezaan pendapat, yaitu mengenai tafsir bacaan lembaran atau penerimaan lembaran. Persoalan yang timbul antaranya, apakah buku catatan amal yang kita miliki adalah ungkapan lain untuk buku catatan amal, yaitu catatan amal yang diterima setelah selesai timbangan, atau dalam arti kata seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 14. Bacalah kitab, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu, yaitu terhadap dirimu, atau pengertian buku catatan amal seperti mana yang terdapat dalam firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 10. Dan apabila surat-surat amal dibentangkan. Pengertian buku yang terdapat dalam ayat pertama adalah buku yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya pada hari kiamat. Tujuannya adalah agar hamba itu dapat membaca amal-amal perbuatannya yang terdapat dalam buku tersebut, maupun perbuatan baik dan buruk. Jadi setiap manusia dapat membaca dan menghisap dirinya sendiri sebelum Allah menghisap dirinya. Itu terjadi ketika Allah memperlihatkan buku catatan amal. Hal ini dilakukan sebelum pemeriksaan catatan amal dan penimbangannya. Ketika Allah mengeluarkan buku catatan amal di hadapan pemiliknya, pemilik akan membaca catatannya. Dia membaca catatan perbuatan dosa besar dan kecil yang dilakukannya. Pada itulah dia perlu membaca dengan saksama dan teliti agar terdapat membaca seluruh perbuatannya yang dilakukan dalam mengisi usianya. Isi terakhir yang akan saya kemukakan yaitu jumlah neraca. Para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Mereka berbeza pendapat bukan dalam ijtihad mereka sendiri, tetapi dalam menafsirkan surah Al-Anbiya ayat 7, yaitu dan kami akan menegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga kan tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Yang ditekankan yaitu kami mengadakan neraca timbangan, yaitu al-mawazin yang adil bagi menimbang amalan makhluk-makhluk pada hari kiamat. Ini adalah gambaran beberapa amalan ataupun beberapa orang, bukan gambaran beberapa neraca timbangan. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar bahwa neraca itu hanya satu dan tidak dibuat mengikut bilangan manusia yang akan ditimbang dengan amalan mereka dengannya. Ini karena keadaan hari kiamat tidak disesuaikan dengan keadaan di dunia. Pendapat yang jelas adalah neraca timbangan itu hanya ada satu yang akan berdiri di atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang didapatkan melalui kajian ini ialah hari kiamat merupakan hari yang penuh dengan keadilan dan penghisapan amal manusia, di mana setiap amal perbuatan akan ditimbang dengan timbangan yang sangat tepat dan adil, seperti yang digambarkan dalam konsep Yaumul Mizan. Pada hari ini, segala amal baik dan buruk walaupun sekecil zarah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, dan setiap individu akan menerima balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh mereka semasa hidup di dunia. Dalam perspektif Islam, kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tidak kekal, karena kematian itu pasti datang sebagai pengakhiran. Oleh itu,
setiap muslim perlu mengingatkan bahawa segala perbuatan mereka di dunia akan diperhitungkan di akhirat. Sebagai umat Islam, kita haruslah penting sentiasa menjaga amal baik dalam kehidupan sehari-hari, kerana pada hari kiamat setiap perbuatan sekecil manapun akan dihitung dan ditimbang. Keimanan kepada kehidupan selepas mati dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala harus menjadi asas dalam pembentukan pribadi yang baik. Oleh itu, kita disarankan untuk sentiasa berusaha memperbaiki diri serta berbuat baik untuk menjauhi segala perbuatan buruk yang boleh menjejaskan masa depan kita di akhirat kelak. Dengan memanfaatkan waktu di dunia ini dengan sebaiknya, kita boleh memastikan bahawa amalan yang kita akan bawa manfaat di akhirat, sama ada dalam bentuk syurga maupun sebagai penghapus dosa. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.